Hello, good morning, good evening, everybody. Can you please turn on your camera? Because we are going to start the class for the first meeting. Okay, well, semuanya. So I hope that everybody already join with me because I'm already open. Saya sudah membuka seluruh kelas. Saya harap semuanya dapat mendengarkan saya. Apakah suara saya terdengar, everybody? Nanti jika saya meminta untuk menyalakan video, untuk berkenalan, saya mohon untuk dapat menyalakan video ya. Oke, mohon untuk menjawab pertanyaan saya boleh melalui kolom chat ataupun dengan memberikan reactions ya. Suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik. Now we are going to start the class for Bahasa Inggris 3 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Welcome to the English 3, Bahasa Inggris 3 dengan saya, Atia Salwa, dosen yang akan mengampu Bahasa Inggris 3 dalam semester genap tahun 2022-2023. And before we start the class for today, let's pray together. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dan memberikan manfaat untuk kita semua. And the prayer begins. Finish? Okay, well, so I will call your name first, one by one. The one who I call, please open your mic and say, I'm here, Miss, or I'm here, ma'am. Ya, nanti setelah itu baru saya perkenalan. Okay, the first one we have Puji Astuti from Stekom Ambarawa. Puji Astuti, are you there? Please say, I am here, Miss, or I am here, ma'am. Puji Astuti. Sambil saya mengabsen satu persatu. Cannot hear? Oke. Lulu Palupi. Please unmute and say, I'm here. I'm here, Miss. Very good. So I will make sure whether you are all listening to me or not ya. Jadi meskipun kalian sambil bekerja, tapi saya mohon untuk tetap standby. And then the second one, thank you very much Lulu Palupi from Lulu Palupi dari Stekom cabang mana nih? Majapahit. Oke, Majapahit. Very good. Jadi Lulu mendengarkan dari kampus, dari tempat kerja, atau dari rumah? Dari rumah, Miss. Dari rumah. Very good. Thank you very much, Lulu Palupi. You can unmute again your microphone. And then the second one, we have Fatinatuniswa. Fatihatun apa Fatinatun ya?
Good Oh, here, evening. Miss. Very good. How Good should I call evening, Miss. you? How should I call you? Fatinatun Niswa, Fatin atau Niswa? Atau Atun? Niswa. 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 Ya, enggak kan 3. Fatin atun Niswa. Niswa, oke. So, where do you study? Which part? Stekom cabang mana? Niswa? Dari Kendal. Dari Kendal. Terima kasih, Niswa. And you can unmute again your microphone. And then we have Elika Putri Pratiwi. Good evening, Elika Putri Pratiwi. Let's say I'm here, Miss. Good evening, Miss. Ya, halo Elika. Elika dari Stekom cabang mana ini? Srawan. Dari Sloan. Baik, Elika mendengarkan dari rumah, dari kampus, atau dari tempat kerja? Dari rumah. Dari rumah. Terima kasih, Elika. And then we move to Dika Rahma. Good evening, Dika Rahma. Good evening, ma'am. Hai Dika, where do you come from? From Stekom cabang mana? Wuleri. Dari Wuleri, oke. Kalau Stekom Wuleri dengan Kendal itu beda ya? Iya. Oke, jadi Dika di Wuleri. Mendengarkan dari rumah ya, Dika? Dari rumah sakit, ma'am. Kenapa dari rumah sakit? What happened to you? About my doctor. Oke. Anak saya. Oh, anaknya Dika. Jadi saya panggilnya Ibu atau Mbak nih? Mbak aja. Mbak Dika ya. Oke, tapi anaknya nggak kenapa-kenapa kan Bu? Nggak dirawat Iya. inap ya Mbak? Cuman periksa aja ya? Rawat inap sih. Oh, rawat inap? Jadi ya mungkin nanti rada terganggu ya, ma'am. Ya nggak apa-apa, nanti sambil didengarkan aja ya. Yang penting tetap standby, namanya tetap record karena saya record. Jadi yang penting nanti namanya tetap berada di dalam partisipan. Begitu ya Mbak Dika ya? Oke, get well Thank soon you, Dika. ma'am. Semoga anaknya tidak lama-lama di rumah sakit. Thank you. Oke, thank you. And we move to Diva Zidan Pratama. Halo, good evening Diva. Halo, good evening, Miss. Oke, halo Diva. Diva dari mana nih? Stekom cabang mana? Saya dari Stekom cabang Ungaran, Miss. Oke, cabang Ungaran ya. Berarti ini mendengarkan dari rumah ya, Diva ya. Oke. Ya, terima kasih Diva. Ya. We move to Dava. Kalau tadi Diva, sekarang Dava. Halo Dava Hafiz. Sudah absen juga di kolom. Tapi silakan di unmute. Ya. Good evening, Miss. Ya, good evening Diva. Where do you come from? Which part of Stekom? Are you studying? I'm from studying Stekom Siliwangi. Stekom Siliwangi. Okay, good. So the first and the second English dengan siapa? Bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2-nya? Mr. Andreas. Oke, Andreas ya. Oke, terima kasih Dava. You can unmute again. And then we have Yeah, Miss. Hafid Qur'ania. Good evening, Hafid. Are you listening to me? Good evening, Miss. Hah? Hafid, ini yang who is talking? Hafid Qur'ania. Hafid. Oke, not listening ya. We move to Amalia Nimas. Amalia Nimas Octaviani. Amalia. Yes, Miss. Okay, good evening Amalia. Good evening, Miss. Okay, Amalia, where do you come from? Which part of Stekom? Stekom Siliwangi. Stekom Siliwangi sama dengan tadi ya, Dava ya. Okay, thank you very much. How should I call you Amalia, Nimas, or Octaviani? Nimas, Miss. Nimas, thank you very much Nimas. Oke, Hafid Qur'ania, saya panggil sekali lagi.
Okay, not listening. And then we move to Ahmad Arwani. Ahmad Arwani, good evening. Selamat sore Good Ahmad evening, Arwani. Miss. Di mana nih Ahmad? Jalan Oke, di jalan dari tempat kerja. lagi perjalanan. Oke. Ya udah, dilanjutkan aja perjalanannya Ya. sambil mendengarkan ya. Oke. Nanti perkenalannya dilanjut lagi. Oke, next kita Oke. punya Ahmad Ripai. Ini orang Sunda ya. Ahmad Ripai. Listening to me? Halo, Halo, selamat sore Ahmad Ripai. Where do you come from? Dari Stekom mana nih? I'm from in Stekom Kendal. Ini kamu lagi di ini ya, pasar malam Dugderan ya? No, Miss. Oh enggak, di mana nih? I'm in work. I'm Oh at iya, work kerjanya di mana? in Jakarta City. Oh jadi ini di Jakarta? Yes, Miss. Oke. Oke. Loh, berarti terus kuliahnya kalau ada yang hybrid gimana? Izin sebulan, Miss. Izin online sebulan, Bang. Oh, izin Lagi kerja di online. luar kota ini. Oh gitu. Jadi diperbolehkan ya? Iya, Miss. Oke. Oke, terima kasih. How should I call you? Rifai ya? Yes. Oke. Ya, you can unmute again. Next we move to Agnes Siska. Good evening Agnes Siska. Iya Agnes, suaranya kecil sekali. Agnes, where do you come from? Which part of Stekom? Stekom Muleri. Oke, Agnes Siska. Semester 6 ya. Agnes Siska berarti domisili di? Di Wuleri. Oke, di Wuleri. Oke, thank you very much. And then we move to Aditya. Aditya Cahyo Nugroho. Good evening, Adit. Good evening, ma'am. Panggilannya apa benar Adit? Adit apa Cahyo? Aditya, ma'am. Aditya. Oke, Aditya, where do you come from? Which part of Stekom? I come from Stekom Ungaran, ma'am. Stekom Ungaran. Ya, sama dengan tadi siapa tadi ya. Oke, terima kasih Aditya. And the last one we have Adip Rofi Udin Huda. Selamat sore Adip Rofi Udin Huda. Ya, good morning, Miss. Good morning, good evening. Good evening. Sorry. Oke, Adip Rofi Udin Huda, how should I call you? Adip, Rofi, atau Huda? Adip aja. Adip. Oke, Adip dari Stekom mana nih? Dari Stekom Majapahit, Miss. Stekom Majapahit. Oke, baik dengan Ibu Novita ya. Iya. Oke. Very good. Adit, you can just if you are feeling confidence and then I'm very glad bagi yang mendengarkan di rumah, tentu saja kan suasananya mendukung ya dan artinya tidak terganggu dengan apapun. So I suggest you to turn on your video. Ya, jadi videonya boleh dinyalakan. Jadi to make sure that you are listening to me. Ya, tapi bagi yang lainnya yang masih di tempat kerjaan, seperti tadi juga yang ada di jalan atau seperti Mbak siapa tadi yang anaknya di rumah sakit itu boleh sembari mendengarkan. Okay, well, so I'm going to share my screen how the course will be run for the entire of the semester. Okay, ya, let me show you first the learning contract. Saya belum mengupload apapun di dalam Digilib. Jadi nanti setelah meeting pertama mungkin saya akan mendengarkan. Ataupun maaf mungkin akan saya upload termasuk juga handout yang akan kita pakai dalam satu semester. Okay, well, I would like to share my screen first. So, yeah. So this one is my learning contracts, yeah. So as you can see, the title of my course here is Bahasa Inggris 3. Jadi ini merupakan
bahasa Inggris terakhir yang ada di dalam studi kalian di Universitas Tekom. Bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 sudah, kemudian ini bahasa Inggris 3. Nah, sesuai dengan kurikulum yang ada di dalam Universitas Tekom, bahasa Inggris yang ketiga ini bertujuan untuk melatih para mahasiswa semester 6 yang nanti mahasiswa semester 6 ini, semester 7 dan 8-nya mungkin ditargetkan untuk bisa lulus ataupun wisuda. So, that's why bahasa Inggris 3 ini mohon maaf ini tidak sesuai ya. Jadi bahasa Inggris 3 ini nanti memberikan tips ataupun triks bagaimana kalian akan mengerjakan tes TOEFL. Jadi seperti yang sudah kalian dengarkan, tes TOEFL ini merupakan syarat wajib untuk dapat wisuda dengan skor minimum 450 ya. Jadi harus memperoleh skor 450 untuk persyaratan wisuda. Jadi ini nanti 16 pertemuan kita akan membahas tips-tips bagaimana menjawab tes TOEFL dengan mudah. Oke. The first one yang akan saya bahas adalah tugas dan bobot nilai, kemudian handout dan materi penting yang pertama. Oke, jadi untuk bobot penilaiannya tentu saja yang akan saya berikan yaitu adalah presensi dan latihan. Mungkin latihan akan saya berikan di setiap kali pertemuan yaitu 14 meetings ya. Ataupun mungkin presensi ini juga akan saya nilai dari keaktifan kalian menjawab apabila nanti saya berikan. Kemudian ada midterm test ataupun UTS. UTS ini bobotnya adalah 20%. UTS ini ada di pertemuan ke-8 sama dengan mata kuliah lain. Kemudian final test ataupun UAS memiliki bobot 30%. Nah, jadi untuk midterm test ataupun final test, kedua-duanya ini merupakan simulasi tes TOEFL. Jadi, tidak ada penugasan ataupun proyek-proyek, misalnya menerjemahkan ataupun apa, tidak ya, karena memang bahasa Inggris 3 ini hanya untuk TOEFL preparation. Jadi, UTS dan UAS adalah tes TOEFL like, tes TOEFL simulation. Sama halnya dengan kalau kalian dulu waktu ujian nasional waktu SMA itu ada tryout. Nah, ini midterm test dan final test itu semacam tryout. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Oke, kemudian akan ada 2 kuis yang memiliki bobot masing-masing 15%, yaitu yang pertama kuis di tengah-tengah meeting sebelum midterm test, mungkin di pertemuan ke-5 ataupun pertemuan ke-4, dan juga kuis yang kedua sebelum UAS ataupun after UTS, juga mungkin di pertemuan ke-11 ataupun 12. Nah, kemudian totalnya adalah 100%. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon dengan baik pada saat UTS ataupun UAS kalian wajib. Nah, untuk kuis juga sebenarnya juga wajib, cuman karena bentuknya adalah untuk kuis 1 dan kuis 2 itu take home test, jadi mohon untuk bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kebanyakan nanti ketika final test ini tidak bisa mencapai 450 misalnya. Ini akan dibantu dari 2 quizzes and also the midterm test ya. Oke. Next, nanti untuk bukunya saya akan mengupload di Digilib. Ini tidak sesuai ya, jadi nanti akan saya upload. Nah, kemudian ada student groups. Ini silakan nanti yang belum bergabung di WA group bisa japri di nomor saya. Nanti saya mohon untuk dapat bergabung di WA group. Seperti itu. Oke. Nah, saya akan share another material for today. Oke, saya akan stop share dulu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang mata kuliah bahasa Inggris 3 sembari saya mempersiapkan. Jadi yang harus kalian pahami adalah tentu saja yang akan kita pahami di bahasa Inggris 3 ini kalian mungkin akan belajar tentang ini saya akan stop share dulu, saya akan ganti. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Okay, I would like to share another screen about our handout. So, everybody here, please take a look at my screen over there.
So during my course, during my class ya overall tuh saya akan mix between English and also bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya saya pakai bahasa Inggris terus kalian juga akan sometimes confused ataupun kalau bahasa Indonesia terus jadi ini namanya nggak kelas bahasa Inggris dong ya. So it is better for me to mix between two languages. And this one is our handout for this semester. Buku yang untuk pegangan, nanti saya akan bagikan setiap part. So this is a long one, the preparation for the TOEFL test. Nah, di dalam TOEFL test sendiri mungkin sudah ada yang pernah mengikuti ya. Jadi untuk tes kebahasaan itu akan dibagi menjadi 3 part. Yang pertama adalah listening ya, kemudian yang kedua adalah structure ataupun grammar ya. Jadi nanti selain kalian akan terbiasa mendengarkan listening ataupun native conversations, kalian juga akan belajar tentang grammar. Tetap nggak jauh-jauh dari pasti ada grammarnya. Nah, cuman bedanya apa? Di dalam structure ini yang kita pelajari kan tips ya, tips and tricks. Nah, ini tentu saja tidak terus kita belajar tentang past tense, present tense, dan sebagainya. Tapi tips dan triknya. Jadi seperti kalau misalnya kalian pernah mengikuti bimbel di macam-macam bimbingan belajar itu kan yang diberitahukan adalah tips-tipsnya. Jadi tidak melulu harus menghafalkan grammar, tapi diperhatikan clue-clue. Jadi nanti setiap pertemuan akan ada beberapa clue ataupun skill yang akan saya sajikan di dalam PowerPoint ataupun mungkin pada saat on the spot seperti ini. Jadi harus kalian yang kalian tulis itu adalah tips dan triknya. Kan? And then the last one setelah listening and then we have also structures and the last one is reading comprehension. So there will be 3 sections in the TOEFL test. Ya, ada 3 part yang ada di dalam TOEFL test. Nah, berbeda dengan tes yang lain ya, tes yang digunakan untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris itu selain TOEFL kita punya di sini saya akan tuliskan ada kita punya TOEIC ya, kita punya TOEIC itu. Nah, TOEIC itu biasanya adalah untuk tes yang ke sana mau kerja ya. Jadi namanya adalah TOEIC. Kemudian kita juga punya yang namanya IELTS. Nah, IELTS itu biasanya digunakan untuk studi ke Eropa ataupun negara-negara di Australia. Nah, tapi kalau untuk TOEFL itu umumnya di negara-negara Amerika. Nah, namun TOEFL juga di Indonesia digunakan sebagai standar tes untuk menguji bahasa Inggris kalian. So, tidak hanya sebagai persyaratan wisuda, TOEFL ini juga nanti akan kalian temui jika misalnya nanti kalian berkeinginan untuk mendaftarkan diri kalian di ASN ataupun mungkin di kementerian, di BUMN ataupun juga nanti jika menginginkan untuk studi lanjut di pasca sarjana ya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Maka kalian akan terus berhubungan dengan TOEFL test jika nanti bidangnya pengen karirnya untuk meningkat. So, my suggestion is that jangan bosan-bosan atau benar-benar kalian harus boost your energy, jangan merasa bahasa Inggris itu susah dan kemudian memberatkan, tapi jadikanlah itu sebagai alat untuk bisa meningkatkan karir kalian nanti. Oke. Ya, jadi itu adalah semacam gambaran juga ya. Jadi gambaran awal juga. Jadi saya akan mulai urut. Jadi dalam semester genap ini 16 kali pertemuan kita akan mulai di minggu ini dan akan berakhir mungkin bulan Juni ya, bulan Juni selesai. Nah, mungkin saya akan langsung aja mulai dari part 1. Yang pertama adalah part 1 ini listening comprehension. Nah, di dalam listening comprehension ini saya akan perlihatkan ke kalian. Nah, listening comprehension ini akan dibagi juga. Jadi kan TOEFL kan dibagi 3 kan. The first one adalah listening, the second one is apa tadi? Structure, grammar, yang ketiga adalah reading. Nah, ini yang ke satu listening itu pun masih dibagi lagi menjadi 3 part. Nah, bisa kalian lihat di sini. The first one is short dialogues ataupun dialog singkat. Nah, this one. Ini saya pakai ini ya. Kemudian the second one is long conversation ya. Jadi long conversation. Kemudian yang terakhir adalah talks di sini.
long conversation, terus kemudian ada long talks. Nah, sekarang kita mulai dulu dari short conversation. Oke, saya akan stop share, saya akan ganti slide. Ada yang ditanyakan nggak sampai ini? Jadi nanti pokoknya intinya tes mata kuliah ini itu targetnya adalah kalian bisa mendapatkan skor TOEFL 450. Oke. Puji Astuti, ya silakan. Question, tadi yang saya panggil belum menyaut ya? Iya. Puji Astuti, just come with your question. Ya, maaf Bu tadi kalau memang di Stekom kan ada sebelum kelulusan kan memang ada TOEFL. Iya. Nah, sebelumnya itu saya sudah pernah ikut TOEFL. Apakah harus mengikuti lagi apa memang boleh TOEFL dari luar? Baik. Terima kasih. Untuk TOEFL, sebenarnya setiap tes yang dilakukan itu memiliki masa berlaku ya. Umumnya adalah 2 tahun. Nah, kemudian selama sertifikat itu masih berlaku, masih 2 tahun itu sebenarnya boleh. Cuman kalau setiap institusi itu biasanya memiliki standar masing-masing ya. Jadi yang dinamakan TOEFL institusi itu namanya ITP ataupun Institution TOEFL Predictions. Jadi jika sertifikat TOEFL yang dimiliki oleh Mbak Puji itu diakui secara umum oleh Stekom ataupun diperbolehkan, misalnya seperti saya nih, dosen juga tes TOEFL juga, baik itu yang dosen bahasa Inggris maupun dosen-dosen lain, manajemen, akuntansi dan sebagainya, desain grafis juga. Apakah mereka melaksanakan TOEFL di lembaga yang diakui, misalnya di UGM ataupun juga PLTI dan sebagainya? Kalau iya, lembaganya kredibel, itu boleh. Jadi tidak perlu tes ulang di dalam Stekom. Namun jika tes yang Mbak Puji lakukan itu di tempat yang kita kurang kredibilitasnya mungkin ya, kredibilitasnya kita belum akui, jadi mungkin harus mengulang kembali seperti itu. Jadi dilihat dulu Mbak, lembaga yang melaksanakan tes TOEFL itu di mana, begitu. Di mana Mbak Puji? Boleh di-share mungkin? Apanya Bu yang di-share? Maksudnya dulu waktu tes TOEFL itu di mana? Oh, itu mengikuti online sih Bu. Kan ada listening, instruction, sama reading ya kalau nggak Iya, salah. enggak, maksudnya lembaga yang menyelenggarakan. Lembaga yang menyelenggarakan itu vocab level. Di lembaga kursus? Iya. Oke, berarti mungkin kalau lembaga kursus yang belum diakui, penyelenggaraannya mungkin nanti harus mengulang kembali ya tes TOEFL ITP-nya. Seperti itu. Karena biasanya kalau kita pakainya adalah yang ITS, yang lembaga yang standar internasional begitu. Jadi kalau yang belum diakui mungkin harus mengulang kembali nanti di semester 7 ataupun semester 8. Gak apa-apa ya Mbak Puji ya, mungkin barangkali nanti bisa mendapatkan nilai ataupun skor yang lebih tinggi. Oke, Bu, Oke, makasih. ya. Yang lainnya selain Mbak Puji Astuti. Oke, kalau begitu saya akan share yang mulai part 1. Oke. Nah, ini kita akan ngasih tips. Jadi, I want to ask you. Kalau di dalam tes TOEFL itu kan 3 macam itu ya. Ada tadi apa tuh namanya? Kok section tuh? Sorry. Oke, just wait. Ya. So, if I ask my students how they're feeling about the 3 skill, kalian kalau disuruh milih itu yang paling susah menurut kalian yang mana sih gitu? Ada yang bilang listening Miss, karena listening saya nggak terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris. Ada yang bilang structure Miss, karena kalau structure itu saya berurusan dengan grammar. Nah seperti itu, tapi beda-beda. Maka so here, kenapa kok listening ditaruh di tempat yang pertama? Ya karena untuk
keterampilan mendengarkan, yaitu merupakan dianggap sebagai keterampilan dasar kebahasaan seseorang. Jadi listening itu di dalam tes bahasa Inggris manapun, baik itu TOEFL, TOEIC ataupun IELTS, pasti ditaruh di tempat yang pertama. Nah, bedanya apa sih listening yang ada di TOEFL dengan yang ada di tempat lain? Nah, saya bisa bandingkan. Saya ada untuk tes TOEFL itu kita hanya mendengarkan audio tok, dan kemudian yang harus kita lakukan adalah mengerjakan di dalam lembar jawaban. Namun kalau misalnya di tes TOEIC yang untuk pegawai, yang untuk pekerja, yang untuk TKI, TKW dan sebagainya itu ada bantuan gambar. Jadi misalnya mencocokkan gambar dengan dengan kalimatnya. Jadi bisa dibilang TOEFL ini more difficult than the TOEIC. Jadi memang ini agak lebih susah ya, karena TOEFL itu yang diukur itu adalah kemampuan akademik. Jadi untuk mengukur mahasiswa-mahasiswa biasanya ataupun untuk yang studi lanjut. Jadi fungsinya untuk akademik. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat, on the paper TOEFL test, the first section is called listening comprehensions. Nah, itu dibagi menjadi 3 part. The first one is the short dialogue, ya. And then the second one is long conversation. Kemudian adalah di sini adalah talks. Nah, perbedaannya apa sih? Nanti kita akan praktek mendengarkan. Yang pertama saya akan jelaskan dulu about the short dialogues. Jadi short dialogues ini adalah dialog singkat. Yang namanya dialog itu pasti berapa? Menurut kalian berapa orang yang akan terlibat percakapan? 1 ataupun 2. Bisa dilihat di sini ya. Jadi di sini the short dialogue are 2-line dialogue between 2 speakers. Terdiri dari 2 speakers. And ya, dan speakersnya itu pasti between men and women. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Mengapa kok antara laki-laki dan perempuan? Itu untuk kalian bisa membedakan manakah speaker yang pertama dan manakah speaker yang kedua. Jadi tidak mungkin dua-duanya laki-laki ataupun dua-duanya perempuan. Jadi untuk kalian bisa membedakan. Nah, kemudian between 2 speakers ketika sudah selesai, jadi speaker yang pertama ataupun pembicara yang pertama ngomong 1 kalimat, kemudian speaker yang kedua juga ngomong 1 kalimat, kemudian terus ada pertanyaan dan pilihan jawabannya. Nah, di dalam tes TOEFL itu ada 30 pertanyaan di dalam short dialogues, kemudian di dalam long conversation juga ada. Jadi umumnya total dari listening comprehension itu adalah 50. Jadi ini mungkin 30 di short dialogue, kemudian long conversation 10 dan talk 10. Begitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke strategi di dalam mendengarkan short dialogue in listening comprehension. Jadi biar kita nggak terlalu panjang. Oke. Jadi the first one. Oke. Sebelum saya dengarkan dan sebelum saya jelaskan, ini sekarang saya ingin salah satu dari kalian membaca yang ada di dalam teks saya, example ini. Oke, who want to read the example of this one? Everybody, please raise your hand yang mau baca. You don't have to open your video, but you can unmute. Siapa yang mau membaca silahkan. Please raise your hand sambil nanti kalian membaca, kita perbaiki pronunciation kalian kalau kalian ingin latihan mengucapkan bahasa Inggris dengan pengucapan yang baik dan benar. Everybody. Oke, kalau begitu saya akan panggil. Jika tidak ada yang mau membaca, saya akan panggil di sini untuk membacakan contoh soal. Sebelum saya dengarkan audionya ya. Oke, saya minta untuk Elika Putri Pratiwi. Can you listen to me? Mbak Elika?
Yes, Miss. Very good. Alika, please read this one. Man, woman, and then narrator. Silahkan. Billy really made a big mistake this time. And then continue. Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Okay. Okay. And then what is the questions? Pertanyaannya adalah what does? What does the woman say about Billy? Oke. Thank you very much Mbak Elika. Nanti gantian teman yang lain. Jadi di sini adalah ada yang digarisbawahi. Billy really made a big mistake this time. Oke, dari sini kita bisa lihat Billy really made a big mistake this time. Kemudian perempuan menjawab, yes, he forgot to turn in his research paper. Jadi di sini artinya apa sih? Yang kata-kata yang adakah di sini kalimat kata yang kalian tidak tahu artinya? Billy really made a big mistake. Billy betul-betul membuat kesalahan besar saat ini. Kemudian si ceweknya membenarkan, yes, he forgot to turn in his research paper. Iya, iya benar, dia tuh lupa loh ngumpulin paper penelitiannya ataupun proposal penelitiannya. Kemudian kita tanya pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Jadi pertanyaannya itu pasti what does the man, what does the woman? Kenapa? Karena biar kita tahu yang ingin ditanyakan itu speaker yang pertama apa speaker yang kedua gitu. Jadi kan nggak mungkin kalian tanya siapa nama yang ngomong pertama, siapa yang ngomong kedua kan tidak ada. Pasti laki-laki dan perempuan. Untuk itulah di dalam short conversation pas bagian pertama pada saat listening itu pasti percakapannya adalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang ditanyakan pertanyaannya adalah yang diucapkan oleh si perempuannya ini apa sih? Nah, kemudian si cewek ya. Jadi ternyata si ceweknya kan mengiyakan statement dari si man. Iya, dia lupa untuk mengumpulkan proposal penelitiannya. Nah, seperti itu. Maka di dalam pilihan gandanya ada A, it was the first time he made a mistake. B, he forgot to write his paper. And C, he turned in the paper in the wrong place. And D, he didn't remember to submit his assignment. Nah, di antara pilihan A, B, C, D ini ya, yang jawabannya sama dengan yang digarisbawahi itu adalah pilihan yang D. Jadi kata-kata forgot ini kalau di ini forgot itu adalah verb yang kedua. Forgot ini dari kata forget, lupa. Maka persamaannya adalah didn't remember. Tidak mengingat untuk turn in ini persamaannya submit. Ya. Jadi ya dia lupa mengumpulkan. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah, tips yang pertama yang ada di dalam apa ini namanya? Listening comprehension yaitu focus on the last line. Jadi fokus pada kalimat ataupun fokus pada baris yang terakhir. Jadi kan di dalam short conversation kan ada dua maaf. Ada dua speaker. Speaker yang pertama dan speaker yang kedua. Manakah yang harus kalian dengarkan secara hati-hati? Karena kan cepat banget ya listening itu. Kadang-kala kalian tuh ngelamun 1 detik aja itu udah ketinggalan. Maka yang harus betul-betul didengarkan itu adalah yang speaker yang kedua. Hati-hati, yang harus didengarkan adalah speaker yang kedua. Ya, di sini kalian harus fokus pada kalimat yang terakhir. Di sini saya akan jelaskan. The short dialogues involve conversation between two people. Ya, ada dua orang yang bercakap-cakap dan setiap pertanyaan ataupun setiap percakapan itu akan diikuti satu pertanyaan yang diucapkan oleh narrator. Nah, maka
Jika kalian betul-betul blank ataupun jika kalian pas pada saat itu tuh nggak fokus, maka it is important to understand that the answer is most often, seringnya, umumnya itu berada di last line ataupun di baris yang kedua. Ya, jadi perhatikan baik-baik ada di baris yang kedua. Nah, seperti itu. Oke, this one. Focus on the last line. Sorry, kenapa nggak bisa ya? Oke, ya. Jadi ketika nomor 1, ketika speaker yang pertama ini kalian tidak begitu ngeh, nah kalian harus fokus yang speaker yang kedua karena biasanya jawabannya berada di dalam part yang kedua, begitu. Nah, strategi apa sih yang harus kita gunakan di dalam focus on the last line ini? Saya minta untuk membaca number 1 until number 3. Silakan dibaca Kartika Iza. Kartika Iza ini tadi kayaknya belum saya panggil ya. Kartika Iza, can you listen to me? Yes, Miss. Okay, very good, Kartika Iza. Halo Kartika Iza. Where do you come from? Dari mana nih? I'm studying at Stekom Siliwangi. Stekom Siliwangi dengan Bapak Andreas. Oke, Kartika Iza. Please read aloud. There are 3 strategies in the first skill. Strategi yang bisa kita gunakan pada saat fokus di last line. Silahkan. The first one. The first one, the last Oh. line of the dialogue probably contains the answer to the question. Second, listen the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably does not contain the answer. Third, be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Okay, so the first one, kenapa? Agak lama nggak baca bahasa Inggris ya? Panggilannya apa nih? Kartika atau Iza? Kartika, Miss. Oke, Kartika. Terima kasih, Kartika. So, the first one sudah dibacakan Kartika. The last line of the dialogue contains the answer. Baris yang kedua itu menyimpan jawaban yang ditanyakan di dalam pertanyaan. Yang kedua, misalnya kalian benar-benar pintar ataupun fokus lah, lagi fokus-fokusnya. Boleh mendengarkan di dalam penting juga sih mendengarkan pada kalimat yang pertama. If you understand, that's good. Kalau paham ya semakin bagus, sudah pasti semakin benar. Tapi kalau nggak paham gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau kalimat yang pertama itu biasanya tidak ada jawabannya, karena jawabannya ada di yang kedua. Karena yang pertama itu doesn't contain the answer. Nggak mungkin. Jadi jawabannya ataupun kunci keywordnya ada di kalimat yang kedua. And then number 3, be ready to focus the last line. Ya, jadi kalau kalian sudah nggak kedengeran speaker yang pertama ngomong apa, kalian harus fokus ke kalimat yang kedua. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tebak-tebakan dulu sebelum saya putarkan the audio. Number 1, saya minta kepada siapa di sini? Kita punya ya, gantian ya, yang laki-laki kita ada yang laki-laki sedikit ya. Diva Zidan Pratama. Halo, Diva. Halo, Miss. Panggilannya kamu apa sih? Diva, Zidan, atau Pratama? Bisa dipanggil Diva atau Zidan, tapi biasanya Zidan, Miss. Zidan aja, kalau Diva tuh kayak cewek ya. Zidan. Iya. Oke, Zidan, please. Zidan berada di mana nih? Lagi di luar, Miss. Tapi bisa ya menyimak dan menjawab ya? Oh, bisa, Miss. Oke, Sambil kelas. silakan. Please read number 1. Read and Number 1. answer.
Oke. Read aloud ya. Ya ini dari yang man, woman sama narrator ya, Miss? Dibaca Iya. itu ya. Iya, number 1 this Oke. one. Man, can you tell me if today's Meten is a comedy, romance, or western? Woman, I have no idea. I have no idea. Narrator, what does the woman mean? Stop. Oke, so karena kita Udah, skill Miss. yang pertama Itu? adalah ya Ya. sudah, sebentar. Karena fokusnya kita adalah fokus ke kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini, Zidan, ini maksudnya apa sih? I have no idea itu maksudnya apa? Kalau bahasa Indonesianya tuh apa gitu maksudnya? Bahasa Indonesia apa gitu ya? I have no idea itu artinya apa? Tidak tahu mau ngapain gitu mungkin. Tidak tahu. Oke, jadi Ya, tidak man tahu ini gitu. tanya ya, can you tell me if today, pokoknya panjang lah. Ya. Woman-nya saya nggak tahu gitu. Oke, maka jawabannya cewek ini karena kan pertanyaannya maksudnya ceweknya ini apa sih gitu kan. Maka jawaban yang paling tepat for number 1 itu yang mana? A, B, C, or D? She does not know. She does not know. Very good, Zidan. So the answer is correct. Ya, jadi persamaan dari I have no Thank you, idea Miss. adalah saya nggak tahu. Maka jawaban yang tepat adalah she does not know. Ya, jadi ketika kamu sudah paham maksudnya, yang speaker yang kedua sudah paham, oh I have no idea itu maksudnya saya nggak tahu. Ya udah kamu langsung jawab aja. Nggak usah ngelihat A, B, C, D. Nggak usah lihat A, B, C. Kalau sudah jelas-jelas saya nggak tahu ini persamaannya D, she doesn't know, ya udah jawabannya itu begitu. Jadi biar cepat gitu kalian harus menghemat konsentrasi, menghemat fokus. Jadi ABCD meskipun ABC ini panjang-panjang, tapi kalau nggak sesuai dan kamu sudah yakin dengan jawabannya ya langsung jawab aja D. Thank you for Zidan. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kita masuk ke siapa yang tadi yang belum saya panggil. Shifa Khairunisa tadi sepertinya belum masuk pada saat saya manggil. Good evening Shifa Khairunisa. Good evening, Miss. Oke, tadi belum saya panggil ya. Iya, belum, Miss. Shifa dari mana? Stekom mana? Stekom Ungaran, Miss. Stekom Ungaran. Ini di mana, Shif? Di rumah atau di rumah? Oke, di rumah. Siva, dibaca nomor 2 read aloud and then try to guess the best answer. Woman, was anyone at home at Bert's house when you went there to deliver the pack? The man, I rang the bell, but no one answered. Okay. Narrator, what does the man imply? Oke, fokus on the last line. Fokus ke speaker yang kedua, Sif. I rang the bell, but no one answered. Jangan pertanyaan kan panjang kan. Ketika diucapkan, ketika nanti diputar itu pasti kamu nggak apa sih? Mesti yang kamu dengar kayak yang terakhir kan. Paket nggak tahu. Pokoknya intinya paket lah gitu ya. Terus kemudian si laki-laki mengatakan, I rang the bell, but no one answered. Maksudnya ini apa sih, Sif? I rang the bell but no one answer itu maksudnya seperti apa? Atau intinya itu apa? Tidak memiliki jawaban. Sudah ngebel, sudah dibel pintunya, sudah dibel rumahnya tapi tidak ada jawaban. Jadi bisa aja ya ini verbs-nya nggak di rumah ataupun bisa aja dia nggak masuk atau maka yang paling tepat untuk jawaban yang kedua ini A, B, C, or D. Which one? C. C. The bell wasn't in the house. Are you sure, Siva? Maybe. Maybe. Oke. Berarti kan tadi kan implikasinya kan verb nggak di rumah kan? Yang punya rumah nggak di rumah kan? Ataupun rumahnya kosong kan? Nah, kalau yang C ini yang tidak di rumah siapa? Bellnya. Oh iya.
Berarti mungkin kamu lihatnya paling belakang aja. Ininya udah bener. Mungkin tidak di rumah, tapi siapa yang nggak di rumah? Ini Mas Abelnya nggak di rumah. Berarti belnya portable dong. Ayo. Berarti sih bukan merupakan jawaban yang tepat. Maka jawaban yang tepat mana? A, saya bacakan. Barb answered the bell. B, the house was probably empty. D, the house doesn't have a bell. Yang paling masuk akal yang mana, Sif? D, Miss. Yang mana? D. D, Delta. Yeah. The house doesn't have a bell. Ini artinya apa sih, Sif? Rumah tidak memiliki bel. Gimana ceritanya? Dia sudah mencet bel kok rumahnya nggak ada belnya? Berarti yang mana jawabannya? Ada yang mau bantu Siva? Boleh raise hand. Oke. Puput. What is the answer, Puput? Oh, Miss, I think the answer is B. Yeah, the answer is B. The house was probably empty. Thank you very much, Puput sudah membantu Siva. Betul. Gitu ya, Sif. Jadi kamu harus hati-hati. Meskipun belakangnya ini hampir mirip. Oh, kayaknya nggak ada di rumah nih. Cuman yang subjeknya bukan tebelnya. Begitu. Oke. Oke, now sekarang saya akan putarkan ya. Saya akan putarkan ya. Kita siap-siap ya. Kita akan putarkan yang TOEFL exercise 1. Oke, nanti silakan kalian tebak. Jadi, sebelum kalian mendengarkan, maka saya minta kalian untuk menyiapkan one piece of paper. Silakan siapkan 1 lembar kertas dan 1 pensil. Mungkin kalau yang dari tadi sudah ada kertas di depannya, ya berarti kan sudah tinggal coret-coret. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalau baris yang pertama kamu paham, maka kamu tidak perlu nulis. Tapi baris yang kedua itu harus banget kamu tulis. Oke? Karena bukan kamu tulis, tapi artinya kamu tulis kata kunci yang kamu dengarkan. Ya, oke. Sebentar saya akan putarkan. Saya akan putarkan audionya terlebih dahulu. Just wait. Oke. Welcome to practice exercise, health 6th edition. On these audio CDs, you will hear the script for the listening exercise, speaking exercises, and some of the writing. This is the script for the listening exercise. During each exercise, Wait ya, everybody. Saya putarkan dulu. Preparation course for the TOEFL test. The paper test by Deborah Durability. In part A corresponds to the test book. You will read the best answer to the question, what does the man mean? Next page. Now, we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying it? It tastes extremely bitter. What does the man mean? This is the end of part A. Testers are required. Just wait ya. Step 1, side 2. TOEFL exercise. Longman preparation course for the TOEFL test.
the paper. You know, What should the woman? It's never open past 6. What does the man mean? Number 2. What does the woman mean? In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of negative expressions. Step 1, side 2. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. what did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. What are you feeling today? How does the man feel? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business just established last year. What does the woman say about the family business? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? Apakah sudah bisa No, the mendengar plane landed kalian? right on schedule. Halo? Can you see? Can you listen? Coba ya, saya putar sekali lagi ya. Oke. This one. Oke, jadi ini adalah soalnya. Sekarang saya akan putarkan audionya. Just I'm getting harder with this one. This one. Cassette 1, Side 2. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should Hello? look for synonyms for key words in the second line. Tes. Number 1. What did you think of the final exam? Number 2. Halo? Everybody terdengar nggak? Oke, saya share sekali lagi ya. Oke, ini soalnya. This one. Kemudian ini adalah audionya. Saya akan putarkan. Oke, di sini audionya. I'm getting harder with this one. Nggak mau nyala ya. Oke, sebentar.
Saya akan minimize. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. Saya ulang ya. Cassette 1, Side 2. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, untuk yang nomor 1, halo, nomor 1, kalian harus fokus ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua itu speakernya ngomong apa sih? Boleh dituliskan di kolom chat. Boleh dikerupkan di kolom chat bagi yang sudah bisa mendengar. Saya ulang sekali lagi ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Yang kedua ngomong apa dan maksudnya itu apa sih? Dengernya just very easy, Miss. Kalimat, iya kan kalimat awalnya kan nggak perlu ditulis, Put. Jadi yang kalian harus fokus adalah kalimat yang kedua. Maka kalau dia mengatakan very easy, kalau katanya Puput, ataupun it was too easy, nah maka yang dimaksud oleh laki-lakinya, yang dimaksud oleh speaker yang kedua itu sama dengan pilihan jawaban yang A, B, C, or D. Coba siapa yang mau jawab silakan ketik di kolom chat cepet-cepetan. Nanti setiap pertemuan kita ada poin ya bagi yang menjawab dengan tepat. Jadi it was too easy. Itu tuh sama dengan mana? A, the final exam was harder than the others. B, there were 2 exams rather than 1. C, he thought the exam would be easier. Or D, the exam was not very difficult. Which one is the best answer? Kita perhatikan jawaban yang paling atas. Ada Aditya menjawab C, ma'am. Ada Dika menjawab D. Kemudian ada Dava menjawab C. Kemudian ada Maulida menjawab C. Ada Dania menjawab D. Adib menjawab C. Lulu menjawab C. Siapa lagi yang mau jawab? Sebelum kunci jawaban saya buka. Elika, I think D, Puput. Elika D, Agnes D. Ayo, siapa yang belum nulis? Ini ada 17 partisipan loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gilang C. 11, Ahmad Ripai, Anita 12D, Kartika Iza 13D. Masih ada 3 orang yang belum menjawab. Jadi, saya ulang sekali lagi biar lebih lega. It was too easy. It was too easy. It was too easy. Jadi, it was too easy. Maka, tulisannya itu seperti ini. It was too easy. Maka terlalu mudah itu sinonim dengan mayoritas menjawab apa sih ini? Ada yang C dan D ya. Sekarang kita perhatikan C dulu. He thought the exam would be easier. Ya, mikirnya ujiannya itu lebih mudah. Yang D, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak begitu susah. Sangat tidak susah. Sangat tidak susah. Maka di sini it was too easy artinya adalah ujiannya sangat gampang. Maka jawabannya fokus on the last line. Pilihannya adalah yang sama dengan yang D, everybody. Jadi yang menjawab D, selamat. Anda betul ya. Jadi
easier, meskipun kalian mendengar kata-kata easier, maka belum tentu yang kalian dengarkan easier itu sama. Ya, jadi jawabannya too easy itu persamaannya dengan not very difficult. Nanti ada tips yang kedua juga menjawab dengan sinonim. Oke, saya putarkan satu kali lagi untuk yang nomor 2. Oke, nomor 2 perhatikan. Nomor 2 perhatikan ya. Nanti silakan dijawab dengan cepat di kolom chat. And here we go. What does the man mean? Pay attention, fokus ke speaker yang kedua aja. Kalimat pertanyaan kedua. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, yang ditanyakan adalah feeling ataupun yang dirasakan oleh laki-lakinya. Laki-lakinya itu speaker yang keduanya. Speaker yang keduanya ngomong apa sih? Ada yang mau bantu saya menulis di kolom chat? Kalau kalian tidak dengar, kalian belum miss, please repeat once again. Seperti itu. Kalau sudah ada, ya berarti kalian dibantu dengan teman kalian. Dania sudah menjawab, rather sick. I'm feeling rather sick. Rather sick itu artinya apa sih? Oh, agak-agak not delicious ya, bodinya not delicious. Nah, ini berarti maksudnya itu sama dengan pilihan jawaban yang A, he is not feeling very well. B, he is rather sick of working. C, he is feeling better today than yesterday. Or D, he'd rather not answer the question. Silakan pilih jawaban yang menurut kalian paling tepat. Jadi jawabannya itu juga harus menggunakan sinonim. Nah, nanti ini ada di skill yang kedua. Skill yang kedua juga saya akan ajarkan agak cepat nanti di pertemuan yang pertama. Rather sick. I'm feeling rather sick. Itu sama dengan A, B, C, ataupun D. Kita lihat jawabannya sudah masuk. Saya putarkan sekali lagi aja deh biar lebih yakin. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. Really feeling rather sick. Kayaknya saya nggak enak badan deh. Itu sama yang mana? Kita lihat jawabannya dimulai dari atas. Aditya menjawab A, Agnes A, Dika A, Dania A, Deva kenapa semuanya di E ya? Oke, good. So, semuanya sudah paham bahwa tidak boleh memilih, kadangkala ya, kita tidak boleh memilih sesuatu yang kalian dengar ya. Meskipun di situ ada kata-kata I'm feeling rather sick, tapi di sini ada kata-kata rather sick of working. Nah, jadi meskipun di sini jawabannya ada rather sick, tapi rather sick of working itu bukan berarti sakit pas pada saat kerja itu bukan, tapi I'm rather sick of working itu saya kayak capek kerja gitu maksudnya ya. Jadi bukan sakit, bukan lagi meriang. Maka pilihan yang tepat jawabannya adalah yang E. Put, kok kamu jadi B, Put? Teman-teman A loh, Put. So, number 2 adalah E. Ya, rather sick of working itu bukan artinya meriang, Puput, tapi artinya adalah saya capek, saya mau resign gitu ya. Sama kayak teman-teman yang katanya mau resign tapi ternyata 5 tahun, 10 tahun nggak resign ya. Ini kayak curhat ya, curhat. Oke, terakhir ya. Enggak terakhir. Udah nanti saya putarkan nanti. Ini kita masuk dulu. Saya akan kasih penjelasan tentang skill yang kedua. Nah, ini skill yang kedua. Ini saya nggak buang ya, soalnya takut nanti cekudeknya susah lagi. Jadi yang kedua ini saya ini oke. Nah, yang kedua ini adalah skill yang kedua ya. Kalau yang tadi setelah kamu fokus kepada speaker yang kedua, kalau udah fokus kepada speaker yang kedua, selanjutnya apa? Nah, kalau udah fokus yang kedua, sudah paham maksudnya choose answer with synonyms. Sudah paham, sudah paham maksud yang kedua,
Tapi milihnya adalah pilih jawaban dengan persamaan makna. Sinonim itu kan persamaan makna, bukan persamaan kata. Maka often the correct answer in short dialogue is an answer that contains synonyms. Ya. Jadi word with similar meaning ya dengan makna yang sama tapi suaranya berbeda. For keyword in the conversation. Jadi makanya tadi ini skill yang kedua. Jadi sama ketika kalian menjawab it was too easy, itu sama dengan maksudnya not very difficult. Kemudian di situ ada kata-kata rather sick. Rather sick sama dengan not feeling very well. Nah, itu. Kemudian strategi yang harus digunakan yang kedua adalah saya minta ada di sini kita punya Danang Wahyudi. Danang Wahyudi sepertinya tadi belum saya panggil. Halo Danang Wahyudi, can you listen to me? Dan yang nggak mendengarkan, kita masuk ke Gilang Gumilar. Halo, good evening Gilang. Gilang juga belum. Kita masuk ke Maulida Syarifah. Tadi belum saya panggil juga. Maulida Syarifah, can you listen to me? Yes, ma'am. Oke. Maulida, please read aloud the strategy for skill number 2. Tips yang kedua, kalau tips yang pertama kalian harus fokusnya, harus konsentrasinya ke speaker yang kedua. Kemudian tips yang kedua, strateginya yang kedua adalah jawab dengan menggunakan persamaan makna. Please read aloud the first and the second, Maulida. As you listen to the last line of the dialogue, focus on keyword in that line. 2. For keyword in a particular answer, then you go Oke. the correct answer. Oke, thank you very much, Maulida. Jadi yang pertama, as you listen to the last line of the dialogue, focus on keyword on that line. Jadi kalau sudah mendengarkan speaker yang kedua, kalian harus fokus ke keywordnya. Kata kuncinya apa? Intinya yang didengarkan apa? Jadi kalau kata kunci itu biasanya tuh apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau sudah jawabnya nanti milihnya ABCD-nya itu adalah sesuai dengan sinonimnya ataupun sinonim dari kata kuncinya ya. Jadi jangan ini nanti masuk ke skill yang ketiga. Skill yang ketiga itu ada avoid similar sound. Saya langsung cepet aja ya. Jadi skill 1 itu adalah focus on the last line. Skill yang kedua adalah jawab menggunakan sinonim. Kemudian yang ketiga adalah hindari similar sound. Hindari suara yang mirip. Ya, jadi 3 ini kalian harus combine. 3 skill ataupun 3 tips keterampilan ini harus kalian gunakan pada saat mendengarkan short conversation. Yang pertama fokus dulu ke baris yang kedua, kemudian jawabannya menggunakan sinonim, kemudian yang ketiga kalau ada suara yang sama justru jangan kamu pilih. Kamu memilihnya adalah yang memiliki persamaan makna, bukan persamaan kata. Oke, saya minta untuk membacakan dulu strategi yang ketiga. Saya minta untuk membacakan di sini kita punya yang cepat ya jawabnya Dania. Dania, please read aloud strategy for number 3. Number 2. Number 3. Strategy number 3, avoid similar sound. Number 1 and number 2. Avoid similar sound. 1. Identify keyword in the last line of the dialogue. 2. Identify word in the answer that contains similar sound and do not choose this answer. Oke, jadi kan yang pertama tadi sudah tahu ya kata kuncinya di baris yang kedua. Kemudian identify word in the answer that contains similar sound. Kalau ada pilihan ganda yang memiliki suara yang sama dengan soalnya, jangan dipilih. Do not choose this answer. Contohnya seperti tadi adalah
Ada kata-kata apa? Easier, jangan dipilih. Kemudian yang kedua ada kata-kata rather sick, sama-sama rather sick. Nah, jadi Puput tadi terkecoh, Puput akhirnya milihnya yang B, padahal harusnya yang E. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ketiga? Oke, silahkan kalian kombinasikan ketiga skill. Yang pertama, fokus ke speaker yang kedua. Yang kedua, jawab yang memiliki persamaan makna atau maksudnya sama. Yang ketiga, jangan pilih pilihan ganda yang ada suara yang sama. Sekarang kita lihat number 3. Nanti silakan jawabannya kalian tulis ya cepet-cepetan di kolom chat. Number 3. How is the man feeling? Pay attention on the second line, focus on the synonym, and do not choose the similar sound. Number 3. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Ada yang mau membantu saya menuliskan kalimat yang terakhir di dalam chat box? Saya putarkan sekali lagi deh. Ini agak panjang lumayan. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. Ayo, please help me to write down the last line of the conversation. No, the family business, blah, blah, blah. Sudah ada yang membantu saya? Okay, Dania say, the family business is just established last year. Family business itu berarti bisnis keluarganya. Established last year. Oke, terima kasih Dania sudah membantu teman-teman untuk menjawab. Ketika Dania sudah membantu kalian, family businessnya tuh established last year. Jawablah dengan sinonimnya sekarang ataupun dengan menggunakan tips yang hindari suara yang sama. Kalau ada kata-kata keywordnya family business, ada kata established, ada kata-kata last year. Kira-kira kamu mau memilih jawaban yang mana? Yang sama sinonimnya dan tidak punya persamaan kata. A. The company was founded about a year ago. B. It was just established that he could go into business. C. The family is well established. Or D. The business only lasted a year. Pilih dengan menggunakan 3 tips tersebut. Ayo, selain Adib. 20 peserta, ayo. Adib sudah, Lulu sudah. Oke, yang lainnya. Ini jawabannya kayaknya nggak bervariasi nih, nanti pasti A semua. Oke, Gilang sip, berani tampil beda Gilang. Yang lainnya mau ikut A atau mau ikut Gilang C, Dania C. Yang lainnya. Saya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Saya akan tulis di sini last line-nya. Speaker yang kedua, number 3, itu mengatakan di sini ya, di kolom chat. Apa tuh tadi? The family business has just established last year. Jadi maksudnya itu adalah, no, the family business has just established last year. Jadi pertanyaannya itu yang pertama tadi, speaker yang pertama itu mengatakan apakah family businessnya sudah cukup lama? Enggak sih, baru didirikan tahun lalu, Berarti itu kan artinya maksudnya baru aja didirikan tahun lalu ataupun 1 tahun yang lalu. Nah, jika menggunakan tips yang ada di dalam skill 1 sampai yang ketiga, kita udah fokus, keywordnya sudah dituliskan Dania juga. Keywordnya adalah established last year, baru didirikan tahun lalu.
Nah, kemudian menggunakan tips yang ketiga, tidak boleh menggunakan persamaan suara ataupun suaranya yang sama. Udah kata-kata establish, sudah ada kata last year. Manakah yang tidak memiliki kata-kata establish dan last year? Di nomor A, ada nggak establish sama last year-nya? Nggak ada year ago. Oke, tapi ini bisa. Kemudian yang B, it was just established that he could go into business. Ada kata-kata established. Kita lihat maknanya. Baru didirikan dan dia mau join bisnisnya. Nyambung nggak dengan pertanyaannya? Nggak. Yang C, the family is well established. Maksudnya keluarganya itu dibangun ataupun keluarganya itu dibesarkan dengan sangat baik. Jadi established nomor C itu bukan maksudnya didirikan, tapi well established itu maksudnya diasuh gitu ya, keluarganya maksudnya keluarganya itu diasuh ataupun dibesarkan dengan sangat baik. Jadi C ini selain memiliki kesamaan suara, dia juga maknanya beda jauh. Kemudian D, the business only lasted a year. Ada kata-kata last year? Iya, Miss. Tapi kan ini lasted. Artinya adalah bisnisnya hanya bertahan 1 tahun. Jadi ini juga ada kata persamaan suara. Lasted, established, established. So, the best answer for the question number 3 is betul, Dika Rahmae. Ludania, kamu kan yang nulis sendiri keywordnya kok kamu bisa salah sih? Bisa terkecoh padahal sudah betul loh keywordnya established last year. Ya, jadi untuk Adib, Zred, sampai Danang, betul. Kemudian yang bawah-bawahnya Anita juga betul. Ya, seperti itu. Oke. Oke, sepertinya sudah ya, cukup 3 aja. Nah, jadi 3 contoh soal ini ya, kemudian nanti minggu depan, ini karena kita baru meeting yang pertama, saya tentu nggak akan berpanjang lebar, kita tadi sudah mulai jam 19, maka saya ulang kembali bahwa hari ini kita sudah belajar tentang tips di dalam TOEFL test, dalam listening comprehension short conversation, yaitu yang pertama, ya, tadi kita bisa melihat yang pertama adalah saya akan new share yang ini. Oke, yang pertama adalah kita harus fokus ataupun yang kita dengarkan adalah baris yang kedua. Kalau baris yang kedua kita sudah tahu kata kuncinya, kita harus tahu kata kuncinya. Kalau sudah, apa yang harus kita lakukan? Jawab yang memiliki sinonim. Ingat, sinonim itu adalah persamaan makna yang maknanya atau meaningnya sama. Kemudian skill yang terakhir, skill yang ketiga dalam pertemuan ataupun skill yang terakhir di pertemuan yang pertama ini adalah hindari suara yang sama. Nah, 3-3 ini tidak bisa kalian nomor 1 nanti pakai tips yang pertama atau skill yang pertama. Nomor 2 pakai skill yang kedua nggak bisa. Itu skill yang tiga-tiganya itu adalah combine. Kalian harus mengkombinasikan ketiga skill untuk menjawab satu pertanyaan itu ya. Nanti kita latihan kembali, insya Allah kita latihan kembali minggu depan dengan tips yang keempat ataupun tips yang baru ya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Untuk minggu depan kita masih short conversation, masih dengan percakapan pendek dan tips-tips untuk menjawabnya. Oke, any questions before I close the meeting today? Nanti akan saya kirimkan ini filenya ya ke grup WA dan juga mungkin saya akan upload di dalam Digilib. Oke, so jika nggak ada pertanyaan, 5 menit, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. And the pray begins. Thank you. See you again on Friday. Sampai bertemu lagi dengan saya minggu depan. I don't know. I will use Zoom ataupun YouTube Live. Pokoknya nanti tunggu info. Ya, jangan lupa untuk bergabung di dalam grup WA. Silakan bertanya bagi yang belum gabung.
Dan kemudian nanti untuk absensinya akan sudah dapat dilakukan ya. Dan untuk yang tidak bisa bergabung pada malam hari ini ataupun masih bekerja, recordnya akan saya upload di dalam YouTube saya. Thank you very much. See you again next week on Friday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Have a nice day. Selamat berakhir pekan semuanya.